Nomor 10, Pulau Rondo. Kalau kamu lihat di peta, pulau ini memang kecil banget dan posisinya ada di ujung paling barat Indonesia. Sekilas kelihatan sepi, bahkan seperti nggak ada apa-apa. Tapi justru karena letaknya yang strategis itu, Pulau Rondo jadi salah satu titik penting untuk negara. Di sekitar sini, pengawasan dilakukan sangat ketat karena berada dekat jalur Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal-kapal besar lalu lalang setiap hari, dan semua pergerakan diawasi. Di pulau ini hampir nggak ada fasilitas umum, nggak ada tempat wisata, dan nggak ada aktivitas santai seperti yang dibayangkan orang. Yang ada justru kondisi alam yang cukup ekstrim, mulai dari angin kencang sampai ombak besar. Jadi kalau ada yang berpikir ini tempat liburan tersembunyi, kenyataannya jauh dari itu. Akses ke sini juga terbatas dan harus dengan izin resmi, karena memang difungsikan untuk kepentingan keamanan dan pengawasan wilayah negara. Nomor 9, Gunung Anak Krakatau. Dari kejauhan, gunung ini terlihat indah berdiri di tengah laut, seperti pemandangan alam biasa yang tenang. Tapi di balik itu, Anak Krakatau adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Gunung ini terbentuk dari sisa letusan besar Krakatau yang dulu mengguncang dunia. Sampai sekarang, aktivitas vulkaniknya masih terus berlangsung. Kadang terlihat biasa saja, tapi dalam waktu singkat bisa berubah jadi erupsi yang cukup besar. Karena itu, ada zona aman yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kapal maupun wisatawan tidak diperbolehkan mendekat terlalu dekat. Dari jauh memang terlihat memukau, apalagi saat langit cerah. Tapi kalau terlalu dekat, risikonya sangat besar. Alam di sini benar-benar tidak bisa diprediksi, dan itulah yang membuat kawasan ini termasuk berbahaya untuk didekati. Nomor 8, Pulau Sempu. Kalau kamu lihat foto-fotonya di internet, Pulau Sempu terlihat seperti surga tersembunyi. Airnya jernih, pasirnya putih, dan ada laguna cantik yang terkenal dengan nama Segara Anakan. Banyak orang mengira ini tempat wisata yang wajib dikunjungi, tapi kenyataannya Pulau Sempu bukan destinasi wisata biasa. Statusnya adalah cagar alam yang dilindungi penuh oleh pemerintah. Artinya, aktivitas seperti camping, berenang bebas, atau bahkan sekadar masuk tanpa izin itu tidak diperbolehkan. Dulu sempat banyak orang datang diam-diam, tapi justru berdampak buruk pada lingkungan di sana. Ekosistem yang seharusnya alami jadi terganggu, karena itu sekarang aksesnya diperketat. Tempat ini bukan untuk dieksplorasi bebas, tapi untuk dijaga agar tetap alami seperti semula. Nomor 7, Kawah Ijen. Kawah Ijen terkenal karena fenomena api birunya yang sangat langka dan cuma ada di beberapa tempat di dunia. Banyak orang penasaran dan ingin melihat langsung keindahan ini. Tapi di balik pemandangan yang unik itu, kondisi di Kawah Ijen sebenarnya cukup ekstrim. Danau di dalam kawah memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, bahkan termasuk salah satu yang paling asam di dunia. Selain itu, gas belerang terus keluar dari celah-celah batu dan bisa berbahaya kalau terhirup tanpa perlindungan. Nomor 6, Pulau Gilimotang. Pulau ini mungkin tidak terkenal Pulau Komodo atau Pulau Rinca, tapi justru itu yang membuatnya lebih tertutup. Gilimotang adalah habitat komodo liar yang hidup tanpa banyak campur tangan manusia. Di sini tidak ada fasilitas wisata, tidak ada penginapan, bahkan tidak ada penduduk tetap. Alamnya masih sangat alami dan dibiarkan berjalan apa adanya. Karena jumlah komodo di pulau ini tidak banyak, kawasan ini dijaga dengan sangat ketat agar tidak terganggu. Manusia tidak bebas masuk ke sini karena bisa berdampak pada keseimbangan ekosistem. Di tempat ini, manusia bukan penguasa, alam yang sepenuhnya memegang kendali. Nomor 5, Pulau Buru. Sekilas Pulau Buru terlihat seperti pulau tropis biasa dengan hutan hijau dan laut biru yang mengelilinginya. Tapi di balik keindahan itu, pulau ini menyimpan sejarah yang cukup berat. Dulu, Pulau Buru pernah digunakan sebagai tempat pembuangan tahanan politik. Sejarah tersebut membuat beberapa wilayah di pulau ini masih dianggap sensitif sampai sekarang. Selain itu, sebagian besar wilayahnya berupa hutan lebat yang belum sepenuhnya dijelajahi. Karena faktor sejarah dan kondisi alamnya, ada area-area tertentu yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Tempat ini seperti menyimpan cerita masa lalu yang tidak terlihat tapi tetap terasa. Nomor 4, Pulau Miangas. Pulau kecil ini berada di ujung utara Indonesia dan letaknya sangat dekat dengan negara lain. Karena posisinya yang strategis, pengawasan di Pulau Miangas dilakukan dengan sangat ketat. Setiap aktivitas keluar masuk diawasi, baik oleh aparat maupun sistem pengamanan wilayah. Tidak semua orang bisa datang ke sini begitu saja. Selain aksesnya yang sulit, izin resmi juga menjadi syarat utama. Pulau ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga bagian penting dari batas negara. Jadi meskipun terlihat tenang dan jauh dari keramaian, perannya sangat besar dalam menjaga kedaulatan wilayah. Nomor 3, Pulau Kimaam. Di Papua, ada sebuah pulau yang masih sangat kuat memegang adat dan tradisi, yaitu Pulau Kimaam. Di sini, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh aturan leluhur. Ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sakral dan tidak boleh dimasuki sembarangan, terutama oleh orang luar.
Selain itu, pulau ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan dilindungi sebagai kawasan konservasi. Jadi bukan hanya adat yang menjaga, tapi juga aturan resmi dari pemerintah. Kombinasi antara budaya dan alam membuat tempat ini tetap terjaga dan tidak bisa diakses secara bebas. Nomor 2, Taman Nasional Lorentz. Taman Nasional Lorentz adalah salah satu kawasan terbesar dan paling lengkap di Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai jenis ekosistem, mulai dari hutan tropis, rawa, sampai pegunungan bersalju. Keunikan ini membuat Lorentz diakui sebagai warisan dunia, tapi justru karena luas dan liarnya kawasan ini, akses ke dalamnya sangat terbatas. Banyak wilayah yang belum pernah dijelajahi manusia. Selain itu, terdapat suku-suku asli yang memiliki aturan adat sendiri tentang wilayah mereka. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini begitu saja. Tempat ini lebih seperti kawasan alam murni yang tetap dijaga keasliannya. Nomor 1, Pulau Natuna. Kalau dilihat dari luar, Natuna tampak seperti destinasi wisata yang sempurna. Lautnya biru, pantainya indah, dan suasananya tenang. Tapi di balik itu semua, Natuna adalah salah satu wilayah paling strategis di Indonesia. Di sini terdapat berbagai fasilitas pertahanan seperti pangkalan militer, radar, dan patroli keamanan yang aktif. Beberapa area bahkan ditutup untuk umum demi menjaga keamanan wilayah. Jadi meskipun terlihat damai dan indah, Natuna sebenarnya adalah garis depan pertahanan negara. Tempat ini bukan sekadar pulau biasa, tapi bagian penting dari kedaulatan Indonesia.